Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdi Milna, NIM 5041830, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan resume saya dari kelompok 1 sampai 13. Yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik. Sebuah laporan yang tidak rapi atau tidak konstan akan memberikan beberapa masalah yang mungkin bisa membuat bisnis terkena masalah besar terkait pelaporan maupun kebocoran aset yang sangat merugikan. Tidak semua orang bisa mendapatkan laporan keuangan karena laporan keuangan bersifat rahasia. Pihak-pihak yang bisa mendapatkan laporan keuangan adalah yang pertama, pemberi pinjaman atau kreditor. Yang kedua, pemasok atau supplier. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Yang keempat, investor. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, pelanggan atau konsumen tetap. Yang ketujuh, karyawan. Dan kedelapan, masyarakat. Neraca. Neraca menunjukkan posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal pada posisi pasifa. Yang selanjutnya membahas tentang laporan laba rugi, perubahan modal, dan pajak penghasilan. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk periode akuntansi tertentu. Perubahan modal adalah perubahan salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada satu periode tertentu. Yang ketiga, pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan meliputi yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, penjelasan tentang arti penting dan kegunaan analisis break-even point. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memiliki kewajiban jangka pendek. Yang kedua, profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Hubungan volume, biaya, dan laba. Analisis biaya, volume, laba yakni merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Shutdown point merupakan suatu titik pada break-even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan.
Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kegunaan analisis keuangan adalah: yang pertama, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit pada satu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Rasio keuangan yang utama yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap uang lancarnya. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Yang keempat, rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Berdasarkan pendekatan analisis aspek keuangan, perusahaan sehat dimaksud adalah perusahaan yang tingkat produktivitas dan profitabilitasnya tinggi, di mana sinergi keuangan mencerminkan efektif, efisien, produktif, dan kinerja keuangan menunjukkan rendabel, liquid, dan solvable. Selanjutnya, menjelaskan tentang pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Manajemen modal kerja mempunyai beberapa arti penting untuk perusahaannya. Yang pertama, modal kerja menggambarkan ukuran besarnya investasi yang digunakan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim terhadap perusahaan yang diwakili utang lancar. Yang kedua, investasi pada aktiva likuid, piutang barang merupakan sensitif kepada tingkat produktivitas dan penjualan. Konsep dan jenis modal kerja. Menurut Munawir menyatakan pada umumnya ada 3 konsep modal kerja yang dipakai, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini berfokus pada kuantum yang diterapkan untuk meliputi keperluan perusahaan dalam membiayai operasinya yang sifatnya rutin. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini berfokus terhadap kualitas modal kerja, jumlah aktiva lancar yang bersumber dari pinjaman jangka panjang ataupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini berfokus terhadap fungsi dana yang dimiliki dalam rangka penghasilan pendapatan usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja ada 2, yaitu yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan secara terus-menerus. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Pendekatan modal kerja ada 3. Yang pertama, aggressive approach. Yang kedua, conservative approach. Yang ketiga, trade-off keduanya. Selanjutnya, pembahasan tentang analisis kebutuhan modal kerja.
Modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Modal kerja bersumber dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, yang ketiga penjualan aktiva tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Analisis pembiayaan modal kerja. Pihak bank melakukan survei dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian kredit, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua kemampuan dalam menjalankan usaha, yang ketiga modal, yang keempat jaminan, yang kelima keadaan. Selain itu, faktor tempat juga menjadi bahan pertimbangan pihak bank, mulai dari tempat tinggal sampai tempat usaha yang dianggap strategis dan dapat dijangkau. Selanjutnya, penjelasan tentang motif memegang uang tunai. Alasan atau motif seseorang memegang uang tunai dijelaskan oleh ilmuwan bernama Keynes dalam teori permintaan uang yang populer dengan teori liquidity of preference, yaitu motifnya yang pertama motif transaksi, yaitu uang tunai digunakan untuk membeli atau mendapatkan segala kebutuhan hidup dari produsen atau penjual sesuai kesepakatannya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Uang tunai diperlukan untuk berjaga-jaga atau berhati-hati terhadap biaya yang harus dikeluarkan secara tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi, yaitu uang tunai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara spekulatif dengan berharap pada masa depan, saat nanti harga barang dan jasa termasuk surat berharga, saham dan lainnya akan turun. Anggaran kas. Anggaran kas yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Dalam rangka manajemen kas, kekurangan uang tunai diantisipasi dan harus diambil keputusan sebelum untuk mencari sumber dana dan mendapatkan suntikan tunai guna mencukupi kewajiban tunai. Selanjutnya, penjelasan tentang manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu sedikit, yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Manajemen kas atau pengelolaan kas merupakan salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas. Saldo kas optimal. Model persediaan. William Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Apabila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan yang lain yang lebih menguntungkan. Model Miller dan Orr. Dalam buku Sutrisno, pada model Baumol ada asumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu pemakaian kas setiap waktunya sama. Oleh karena itu, tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Model yang dikenakan oleh Miller dan Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Selanjutnya, penjelasan tentang penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Pengertian omset. Omset adalah total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Total pendapatan tersebut belum dikurangi harga pokok, penjualan dan biaya-biaya.
Bisa dikatakan omset adalah laba kotor yang dihasilkan usaha. Cara meningkatkan omset dengan penjualan kredit adalah salah satu caranya adalah dengan penjualan secara tunai atau kredit. Tujuan dari penjualan untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan melakukan penjualan secara kredit. Berarti perusahaan tidak hanya menerima uang secara tunai dalam transaksi penjualan, tetapi juga perusahaan menanamkan modal dalam bentuk piutang. Maka untuk meningkatkan omset penjualan secara kredit tersebut diperlukan sistem-sistem pemberian kredit yang efisien dan efektif dalam memperoleh laba yang optimal. Selanjutnya, penjelasan tentang risk return trade-off, yaitu merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pertanyaan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan berisiko tinggi. Kebijakan piutang. Pengertian piutang. Dalam pengertian luas, istilah piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang, barang, dan jasa. Piutang adalah salah satu aktiva perusahaan yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. Pada umumnya, sebuah perusahaan terlibat dalam penjualan barang dan jasa. Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak penagihan atau piutang kepada langganan. Sangat erat hubungannya dengan persyaratan kredit yang diberikannya. Selain itu, pengumpulan piutang juga sering tidak tepat waktu. Dengan demikian, dibutuhkan kebijaksanaan pengumpulan piutang yang diatur dengan cara seefisien mungkin. Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan adalah persediaan merupakan aset perusahaan yang mempunyai pengaruh yang sangat sensitif bagi perkembangan finansial perusahaan. Definisi tersebut juga menyatakan bahwa persediaan diperoleh melalui proses produksi sampai menjadi barang yang siap untuk dijual ke pasar. Dengan kata lain, barang yang dibeli diubah bentuknya terlebih dahulu. Adapun jenis-jenis persediaan yaitu ada 3. Yang pertama, persediaan barang dagangan, yaitu barang yang ada di gudang dibeli oleh pengecer atau perusahaan perdagangan seperti importir atau eksportir untuk dijual kembali. Yang kedua, persediaan manufaktur, yaitu meliputi persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, persediaan rupa-rupa, yaitu persediaan jenis ini biasanya digunakan segera dan biasanya dicatat sebagai beban penjualan umum ketika dibeli. Selanjutnya, penjelasan tentang manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Menurut Sunaria, investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Manfaat investasi adalah yang pertama, bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Yang kedua, bisa menggulungi inflasi. Yang ketiga, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap. Yang keempat, dapat menyelesaikan dengan satu perubahan kebutuhan. Yang kelima, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan. Karakteristik biaya-biaya persediaan ada 3, yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Model-model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, yaitu model ini banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam menggunakannya
meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda, yaitu hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kualitas, yaitu untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dapat digunakan model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Reorder point adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli.